Bayangkan sejenak, sebelum ada WhatsApp, email, bahkan sebelum telepon ditemukan, bagaimana caranya orang bisa mengirim kabar penting jarak ratusan bahkan ribuan kilometer? Jawabannya mengejutkan, seekor burung merpati. Ya, seekor makhluk mungil berbulu dengan otak seukuran kelereng mampu membawa pesan yang bisa mengubah jalannya sejarah, menentukan perang, bahkan menyelamatkan nyawa ribuan manusia. Tapi, bagaimana mungkin burung bisa tahu arah pulang dari tempat yang belum pernah dia kenal? Inilah misteri yang akan kita bongkar. Sejarah mencatat, ribuan tahun lalu bangsa Mesopotamia, Mesir, hingga Romawi sudah memanfaatkan burung merpati. Merpati dipilih karena punya insting navigasi luar biasa, kecepatan terbang mencapai 80 km per jam, dan stamina yang bisa membawa mereka menempuh jarak ratusan kilometer tanpa henti. Di zaman perang, merpati menjadi senjata rahasia. Bayangkan, ketika pasukan terkepung musuh dan semua jalur komunikasi terputus, hanya dengan selembar kertas kecil diikat di kaki merpati, kabar penting bisa menembus garis depan. Pertanyaan terbesar, bagaimana merpati tahu jalan pulang? Ilmuwan modern menemukan beberapa trik rahasia burung ini. 1. Magnet bumi. Merpati bisa merasakan medan magnet seperti kompas alami. 2. Mata super tajam. Mereka bisa mengenali pola cahaya matahari dan bentuk daratan. 3. Penciuman arah. Percaya atau tidak, merpati mencium aroma angin untuk membaca jalur rumahnya. 4. Memori visual. Mereka merekam peta kota, gunung, sungai, bahkan gedung-gedung. Sederhananya, merpati memiliki GPS biologis bawaan yang belum bisa ditiru sepenuhnya oleh teknologi manusia loh. Mari kita tarik ke masa Perang Dunia I dan II. Ada seekor merpati bernama Cher Ami, yang berarti teman tercinta dalam bahasa Prancis. Cher Ami berhasil membawa pesan penting meskipun tertembak, patah sayap, bahkan kehilangan satu mata. Pesannya menyelamatkan 194 tentara dari kematian. Merpati ini kemudian diberi medali kehormatan militer. Bayangkan, seekor burung bisa jadi pahlawan perang. Kamu mungkin bertanya, bagaimana caranya burung merpati bisa dikirim ke tempat asing kalau mereka cuma tahu pulang? Triknya ada di sistem pelatihan. Merpati hanya bisa pulang ke rumahnya, bukan pergi ke tempat baru. Jadi, surat harus ditulis di tempat asing lalu dikirimkan kembali ke rumah asal merpati. Orang-orang dulu membangun menara merpati di kota-kota penting. Dari sinilah ribuan burung dilepaskan membawa pesan balik. Artinya, komunikasi pakai merpati pos itu satu arah saja. Kalau ingin komunikasi dua arah, harus ada pertukaran merpati sejak awal. Ini seperti punya server alami yang berjalan dengan sayap. Pesan merpati tidak selalu berupa kertas biasa. Kadang pesan ditulis dengan tinta tak terlihat, hanya bisa dibaca dengan api atau cairan khusus. Di zaman perang, merpati bahkan dipakai untuk mengirim foto udara mini yang digulung sekecil jarum. Sungguh mirip adegan film spionase. Seiring munculnya telegraf, radio, dan internet, peran merpati pos perlahan menghilang. Tapi, hingga kini di beberapa daerah pedesaan India, Tiongkok, bahkan Indonesia, tradisi lomba merpati pos masih hidup. Bedanya, sekarang lebih ke arah olahraga dan hobi, bukan perang. Namun coba pikirkan, di dunia modern serba digital, di mana pesan bisa diretas, disadap, dan dimanipulasi, bukankah merpati pos itu salah satu cara komunikasi paling aman karena tidak bisa dihack secara digital? Jadi, lain kali kalau kamu melihat seekor merpati terbang di langit, ingatlah, mungkin nenek moyangnya dulu pernah menjadi kurir rahasia yang membawa pesan cinta, pesan perang, bahkan pesan terakhir seseorang. Burung kecil ini mengajarkan satu hal penting. Kadang, teknologi paling canggih pun tak bisa menggantikan insting alami makhluk hidup.